Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran lagi tentang sensor dan transducer. Ya, kemarin kita sudah tentang macam-macam sensor atau jenis-jenis sensor. Ya, jadi kita bisa mengetahui tentang sensor analog, sensor digital, sensor pasif, dan sensor aktif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang syarat umum sensor. Ya, berarti kemarin kita sudah sudah mengetahui macam-macam sensor. Lah, untuk memilihnya, memilih syarat sensor itu memilih beberapa syarat. Ya, ini tadi nanti dari beberapa referensi kita syarat umum yang bisa digunakan untuk sensor, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mulainya alangkah lebih baiknya kita berdoa, ya, memohon keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya diberi keberkahan dan keselamatan semuanya. Amin. Oke. Syarat umum sensor ya. Nah, sebelum kita kenapa sih kita perlu sensor, teman-teman? Ya, kenapa kita perlu sensor? Contoh gambar ini ya. Oke, ini ada gambar seorang seorang yang melihat tandon atau air ya, tandon air. Lalu di sini ada pipa yang bisa mengeluarkan air yang dikendalikan oleh valve atau kran. Ya, di sini juga ada pembuangan airnya di tandon ini ya. Nah, oke teman-teman, ini kita lihat. Nah, kenapa kita perlu sensor kalau seperti ini? Jadi kalau kita bisa menggunakan sensor, berarti kita tidak perlu berdiri di sini setiap hari sepanjang waktu, kita tidak perlu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dari gambar di samping dapat menjawab kenapa kita perlu sensor. Pertama, untuk mengukur, untuk mengetahui ketinggian air di sini. Oh, tahu nilainya berapa. Oh, tingginya berapa tuh? Apakah sudah penuh atau 3/4 atau setengah atau 1/4 atau bahkan habis. Nah, fungsinya apa sensor itu? Untuk mengukur. Nah, itu yang pertama. Sensornya apa? Untuk mengukur. Berarti kenapa kita perlu sensor? Pertama itu untuk mengukur. Biasanya sensor-sensor itu digunakan untuk mengukur. Nah, setelah sensor itu untuk mengukur ya, teman-teman ya. Oke, untuk mengukur ini nanti setelah tahu ukurannya, maka fungsinya untuk apa lagi? Untuk mengendalikan ketika penuh, maka valve-nya akan ditekan sehingga dia mati, atau dengan kebalikannya ketika dia habis ditekan agar dia nyala. Sehingga airnya bisa terisi. Jadi fungsinya untuk mengendalikan air di sini masih tetap terjaga, masih tetap ada. Jadi dia mengendalikan air. Jadi fungsinya di sini mengendalikan valve kran ini untuk mengendalikan air gitu ya. Jadi fungsi sensor itu ada dua, yaitu mengukur dan mengendalikan ya. Level control system, a sight tube and operator A from a sensor, a device which convert information into electrical signal. Jadi nanti diubah jadi electrical signal gitu ya. Dari mata ke electrical signal. Jadi untuk apa? Untuk mengubah itu. Nah, dari gambar ini kita seperti itu ya. Jadi fungsi dari kenapa kita menggunakan sensor, atau bisa menjawab kenapa kita perlu untuk mengukur dan mengendalikan. Contohnya juga sama. Kalau ada gambar mobil seperti ini, ya, ini fungsinya untuk mengendalikan atau mengukur. Nah, dari situ kita bisa menjawab bisa, berarti untuk mengukur mobil dengan rumah, jarak mobil ini dengan rumah, apakah sudah terlalu dekat, apa sangat dekat, atau tidak dekat, atau jauh, ya, nanti bisa diukur. Lalu setelah kita tahu mengukur, kita bisa mengendalikan mobil agar tidak menabrak rumah kalau ketika mundur. Jadi Jadi kenapa kita perlu sensor? Fungsinya yang pertama untuk mengukur, yang kedua untuk mengendalikan. Oke teman-teman ya, itu mohon diingat. Saya kembali, jadi untuk mengukur dan mengendalikan.
Nah, ini dia persyaratan umum sensor dan transducer. Yang pertama, jadi sensor dan transducer dapat digunakan sebagai sistem instrumen bagian dari sistem instrumentasi, atau itu untuk pengukuran, dan dapat digunakan sebagai kepentingan pengendalian atau kontrol. Nah, jadi dia fungsinya untuk apa? Untuk pengukuran dan pengendalian. Maka dalam memilih sensor dan transducer yang tepat dan sesuai, kita perlu dipertimbangkan persyaratan umumnya seperti di bawah ini. Yang pertama, linearitas. Apa itu linearitas? Nanti dibahas. Lalu yang kedua, ada sensitivitas. Nah, ada kesensitivitasan. Nanti sensitif biasanya untuk perempuan yang sangat-sangat sensitif ya. Oke, selanjutnya ada tanggapan waktu atau respon. Biasanya tanggapan waktunya cepat atau lambat, responnya cepat atau lambat, itu namanya respon atau tanggapan. Lalu jangkauan atau range, dalam bahasa Inggrisnya range, jadi jangkauan berapa meter, berapa lama, dan sebagainya. Ini ya jangkauannya. Repeatability, nanti bagaimana kemampuan kemampuan untuk mengulang kembali nilainya, sehingga ketika diukur suhu 30 ya 30 terus gak berubah-berubah, itu namanya repeatability. Lalu stabil, dia stabil ketika digunakan untuk mengukur suhu, dia stabil di dalam maupun di luar ruangan, atau dia tidak terganggu oleh yang lain gitu ya. Terus yang terakhir ini adalah ekonomi, sangat perlu sekali apalagi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu biasanya senang sekali kalau ada yang ekonomis. Oke, kita lanjutkan ini. Yang pertama, linearitas ya teman-teman ya, linearitas. Apa itu linear? Linear itu ya teman-teman, linear dalam dimaksud antara hubungan antara besaran input yang dideteksi menghasilkan besaran output dengan hubungan berbanding lurus dan dapat digambarkan secara grafik untuk garis lurus biasanya ya. Contohnya ini tegangan keluaran, ini temperatur masukan. Jadi ketika temperaturnya rendah, maka tegangannya juga rendah. Ketika tegangannya tinggi, temperaturnya tinggi, maka tegangannya juga tinggi. Tapi lurus terus, jadi bisa ditambah satu itu linear. Ya, linear. Jadi lurus. Jadi wong karo lurus, garisnya lurus. Lalu yang kedua ini ada ya, contoh ini. Jadi ini tidak linear. Ya, teman-teman ya. Jadi ketika di tengah, di awal dia landai dan semakin besar ini tidak linear ya. Jadi susah untuk mencari persamaannya. Tapi ini tidak linear. Oke ya, berarti hubungan seperti itu. Kalau linear itu dia seperti bentuk garis lurus. Ya. Tapi kalau nggak linear tidak membentuk garis lurus. Nah, seperti itu. Kalau dihitung tabelnya. Lalu yang kedua, sensitivitas. Apa itu sensitivitas? Berarti perbandingan antara sinyal keluaran dan respon transducer atau sensor terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. Sensitivitas menunjukkan beberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur, biasanya gitu. Ini contohnya sensitivitas. Ini ada gas, konsentrasi gas ppm, jadi part per million. Jadi ini beberapa gas. Ini adalah air gas atau tahanan gas atau air udara. Ya, ini hasil salah satu sensor ya. Berarti ini tentang kepekaan sensitivitas sensor. Jadi sensor ini contohnya ini untuk karbon monoksida. Karbon monoksida dia akan perubahannya kecil, berarti dia tidak terlalu sensitif. Nah, tetapi ketika menggunakan etanol dia juga bagus, hidrogen juga bagus. Berarti paling bagus dia mana? Perubahan dari awal sampai akhir dia bagusan di hidrogen. Semakin besar nilai ppm-nya, semakin kecil nilai resistansinya R-nya. Oh, seperti itu. Namanya sensitivitas ya, jelas. Kalau ini kan berubah sih, cuma kan tidak terlalu sensitif. Berarti perubahannya cuma sedikit gitu ya, teman-teman ya. Jadi begitu, perubahannya cuma sedikit. Nah, ini contoh sensor. Ini punya sensor AF30. Lalu tanggapan waktu atau respon.
tanggapan waktu pada sensor menunjukkan beberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan. Jadi nanti tahapannya perubahan. Nah, ini dia contohnya. Jadi ini berapa cepat tanggapan terhadap perubahan masukan. Berarti ketika ada perubahan, maka dia responnya seperti apa? Contohnya di sini ada 3 garis garis tanggapan waktu, ya. Ini ada garis hitam, garis ungu, dan garis hijau. Kalau seperti ini, maka yang paling bagus responnya adalah, ya, yang pertama. Mana yang bagus? Yang bagus adalah hijau, karena dia lebih cepat mencapai step inputnya sampai tanggapan waktunya ini. Nah, ini yang kedua di ungu, yang paling enggak bagus, ya, itu adalah hitam. Ini jenisnya. Sebagai contoh, instrumen dengan masukan step input pada gambar 5 ini, ya, grafik hijau menunjukkan respon yang paling cepat dibandingkan 2 grafik yang lainnya. Nah, ini hijau yang paling bagus. Sedangkan grafik 3, yang ketiga 1, 2, 3, ini yang ketiga maksud saya itu menunjukkan respon yang paling lambat dibandingkan dengan grafik lainnya. Nanti ada beberapa sih, saya coba beberapa sensor itu juga ada seperti itu. Jadi ada yang sensornya cepat, ada yang sensornya lambat. Jadi nanti kita sesuai dengan kebutuhan aja. Oke teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu tanggapan waktu, kita tahu jangkauan atau range, ya. Nah, salah satu kriteria untuk memilih sensor adalah kesanggupan mengindra atau mensensor sesuai dengan yang diperlukan. Kalau kita memilih sensor, kita tahu jangkauannya seberapa, dia mampu mengukur atau mensensing nilainya berapa. Contohnya ini adalah sebuah termokouple. Jadi kalau di sini tipe K, sensor tipe K, termokouple tipe K itu mampu untuk mengukur 0 sampai 1100 derajat. Ya. Di sini. Jadi kalau kita pengen mengukur atau mensensing suhu sebesar 1000 derajat, kita gunakan tipe K. Mampu dia. Jangan menggunakan tipe J, karena tipe J hanya mampu plus 20 sampai 700 derajat. Nah, sama seperti yang lainnya, T itu adalah min 185 sampai 300 derajat, N itu seperti itu, dan sebagainya. Ini banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini jangkauan atau range. Jadi kita tahu kalau mau sensor cahayanya maksimalnya berapa lux, terus sensor apalagi kalau range itu berapa meter, sensor jarak menggunakan sensor tembak itu kan ada atau sensor ultrasonik itu mampunya dia berapa meter, seperti itu ya, banyak ya. Lalu repeatability adalah sebuah kemampuan yang untuk menghasilkan keluaran yang sama ketika digunakan untuk mengukur besaran yang sama dalam kondisi lingkungan yang sama. Jadi ketika lingkungan yang sama diukur sama, jangan berubah-ubah. Kalau nggak berubah namanya nggak repeatability, gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kelima atau yang ke E itu adalah stabilitas. Stabilitas tinggi adalah kesalahan pengukuran yang kecil dan tidak begitu banyak terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan, ya. Jadi itu stabil, jadi dia tidak mengaruh. Kita cari sensor-sensor yang tidak pengaruh lingkungan. Jangan-jangan nanti kalau kalian beli sensor yang stabil, jangan yang nggak stabil, nanti berubah sedikit, berubah gitu ya. Kesenggol dikit, lalu kena suhu tinggi sedikit, berubah nilainya. Jangan ya, cari yang stabil. Nah, ini dia yang terakhir tentang ekonomis. Nah, harga sangat menentukan pemilihan sensor. Ya, jadi ini. Oke, jadi ekonomis ya, betul sekali. Nah, oke, ini buatlah nanti tugas tentang sensor cahaya. Tentang sensor cahaya, buat PowerPoint tentang sensor cahaya dengan susunan 1 itu pengertian sensor cahaya itu apa, 2 contohnya, 3 cara kerjanya, ya. Lalu yang keempat ada jurnalnya, kalian cari jurnal tentang sensor cahaya lalu diresum dari salah satu jurnal ini sensor cahaya, lalu dikirim via Sunan ya, atau via email, nanti sesuai di email dan di Sunan nanti saya kirimkan ya, begitu ya, sesuai dengan jadwal yang ada.
Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.